Jadi mikronutrien ini kalau kita lihat di produk QRI itu sebenarnya tidak hanya SIK. Jadi mikronutrien itu ada di dalam prime, juga ada di dalam energi. Hanya saja ditampilkan secara jelas itu memang pada SIK. Nah, apa aja yang kita bahas nanti itu eh, tentunya tidak semuanya yang kita mungkin mungkin ini minggu depan juga kita berlanjut. Jadi 6 ini memang ilmu yang diusung oleh AI ini sebuah review paper dunia yang kalau kita tidak bahas pelan-pelan mual juga perut kita ini. Jadi pertama definisi dan peran mikronutrien. Kemudian yang kedua adalah mikronutrien spesifik dan manfaatnya untuk regenerasi sel. Kita nanti disadarkan bahwa selama ini banyak manusia yang mengabaikan mikronutrien. Sehingga regenerasi sel itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka disitulah terjadi penuaan dini dan penyakit degeneratif. Nah, banyak orang yang eh, membiarkan tidak mengindahkan masalah nutrisi dan kebutuhan mikronutrien ini, maka pada akhirnya kita sekarang disibukkan ya dengan penyakit yang mestinya belum terjadi sudah terjadi. Penyakit yang sebenarnya secara usia belum terjadi, tapi sudah terjadi. Bahkan ya penyakitnya sudah mulai ditinggalkan, malah terjadi. Ya. Jadi contohnya orang dengan apendisitis, usus buntu, itu adalah secara prevalensi usia-usia remaja atau belia. Tapi sekarang beberapa sudah lansia baru kena apendik. Ini juga balik ini eh, apa kasus patologisnya. Kemudian dampak kekurangan mikronutrien pada regenerasi sel. Ketika kita tidak penuhi hadirkan mikronutrien itu secara optimal, dampaknya luas ternyata, khususnya pada proses regenerasi sel. Jadi kita ini kan harapannya sel itu waktu membelah permajaan itu mutu dari hasil pembelahan sel itu sama dengan induknya. Atau boleh jadi lebih baik gitu ya batasnya. Umumnya turun. Nah, ketika kualitas turun itulah proses degeneratif terjadi. Kalau mutu dari sel hasil pembelahan itu sama, maka itulah regenerasi. Dan di antara kunci regenerasi adalah terpenuhinya mikronutrien. Nah, setelah itu di slide ini akan dibahas juga ketika kita tidak punya suplemen ya, sebenarnya dari makanan apa saja kita dapatkan sumber mikronutrien tersebut. Nah, di bagian kelima, tidak mudah kita ya, tidak mudah. Kita menghafalkan makanan gini gitu untuk mendapatkan mikronutrien. Nah, strateginya apa? Ya, strategi mudahnya itu apa? Itu di bagian kelima. Dan terakhir itu beberapa penelitian yang mengungkap bagaimana posisi mikronutrien ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi keenam bagian dari slide ini saya itu terus terang tertarik sekali ya. Tapi mungkin kalau kita terbuai dengan semua yang diusung oleh AI itu, waktu kita itu habis ini. Hidup kita tahu-tahu habis. Maunya belajar terus. Bapak sekalian, karena yang jelas-jelas ditampilkan di dalam etika itu adalah shake, maka saya izin tampilkan shake. Inilah shake yang coklat, ya, yang coklat. Yang vanilla, apakah sama? Sama. Kecuali vanilla tidak ada zat besinya. Ini trace elemen, mikronutrien juga, yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Jadi kalau vanilla dikasih besi itu nanti orang pada tidak mau menikmati vanilla karena serasa besi, gitu kan. Nah kalau coklat dikasih besi, rasa besinya ketutupan coklat. Jadi vanilla tidak bisa dikasih besi. Sehingga Bapak sekalian
kalau nggak suka coklat, agak-agak dipaksa mau coklat lah. Karena kalau vanila terus, zat besinya nggak pernah kita dapat. Kalau kita mengkonsumsi sik yang vanila terus, zat besinya nggak pernah dapat. Sehingga support mikronutriennya tidak sesuai harapan. Jadi 24 mikronutrien diusung oleh sik ini semuanya esensial. Esensial itu didapat dari luar, tidak dibentuk oleh tubuh sendiri. Ada sebenarnya vitamin D, ada makanan yang dicerna dan menjadi pre-vitamin D. Menjadi vitamin D bantuan sinar matahari gitu ya. Jadi eh, kapan hari Dokter Maya mempertanyakan di Indonesia kok banyak kurang vitamin D ya, padahal sinar matahari didapatkan di semua musim. Di antara kuncinya adalah sinar mataharinya ada, pre vitamin D-nya yang tidak ada dari tidak terpenuhinya mikronutrien. Ya, jadi walaupun sarana untuk ngolah itu untuk menjadi vitamin D ada, yaitu yang sinar matahari, tapi materialnya itu tidak disediakan, sama saja. Jadinya endingnya itu defisiensi vitamin D. eh jadi di sini kalau kita review, di samping karbohidrat, lemak, dan protein, itu vitamin A, D, E, C, dan vitamin B kompleks ditambah beberapa mineral. Mineral. Ini kita bahas satu-satu secukupnya waktu itu ya. Ya, ini definisi mikronutrien ya. Jadi mikronutrien itu susah kalau kita mau mendeskripsikan tuh. Yang jelas itu adalah zat gizi yang jumlahnya sedikit ya, yang biasa kita sebut sebagai vitamin dan mineral, tapi sangat penting untuk proses fisiologis normal tubuh ya, jumlahnya kecil. Nah, di sini secara umum sebagian vitamin A, C, D, mineral, zat besi, kalsium, dan zinc. Semuanya ini dideteksi oleh KIARI dari hasil riset dunia yang mana hampir 90% populasi itu tidak memenuhi eh, nutrisinya menghadirkan mikronutrien yang sumbernya adalah sayur dan buah. Nah, jadi kalau kita bisa melek sedikit, sebenarnya kebutuhan produk KIARI itu bagi masyarakat dunia itu keniscayaan. Tetapi KIARI itu menyadari kalau dia harus membuat produk plus Maki Berry, itu jatuh-jatuhnya itu pembiayaan besar. Nah, kita ini diuntungkan di era digital, sehingga semua pos-pos distribusi itu terpangkas. Maka jadilah harga disesuaikan dengan penjualan konvensional, perusahaan bisa mengamankan hampir 80% dari biaya produksi, harga barang, di reinvesting untuk dikembalikan bagi yang mau gitu ya. Siapa yang mau? Yang mau adalah orang yang mau beli order Kiari pertama saja, bulan berikutnya dia order pakai bonusnya gitu ya. Jadi ini eh, memang strategi perusahaan supaya bisa menghadirkan produk Kiari itu bagi masyarakat dunia. Dengan sistem seperti itu, maka sebenarnya GR itu yang terima kerja kerasnya, kita ini yang terima manfaatnya. Baik, Ah, sekali lagi saya sampaikan esensial mikronutrien di dalam dunia kesehatan, esensial itu adalah yang harus dihadirkan dari luar. Jadi tubuh tidak bisa bikin sendiri. Mau tidak mau, kita harus mengkonsumsinya dari, eh, kalau dalam hal ini adalah buah dan sayuran. Jadi mikronutrien itu berperan penting dalam memperkuat sistem imun. Imun kita itu akan habis ketika kita tidak penuhi mikronutrien. Jadi kita tidak kaget ya, ada orang yang
sebelum mengkonsumsi apa produk hari ini, hampir tiap bulan flu dia, hampir tiap bulan flu. Dia kaget ketika mengkonsumsi ini, kok nggak pernah disapa flu lagi ya? Jadi flu itu pada dasarnya adalah kita sedang ngedrop aja tubuh kita itu karena kegiatan aktivitas sehari-hari dan saat itulah virus itu survive. Jadi virus itu sebenarnya kan bercokol terus dalam tubuh kita. Karena virus itu bukan satu sel utuh, maka dia hidupnya bergantung induk selnya. Saat induk selnya itu survive, dia tidak bisa survive. Begitu induk selnya itu ngedrop, dia survive. Jadi hidup, maka jadilah flu. Eh, apa hostnya itu, hostnya apa induk tuan rumahnya itu jadi flu. Nah, terlebih kalau mikronutrien tidak dipenuhi dalam keseharian, maka status imun atau kekebalan tubuhnya itu menjadi rendah dan itu menjadikan host itu bolak-balik ngedrop. Ngedropnya host, hidupnya virus. Ngedropnya host, hidupnya virus. Maka jadi dia mudah flu. Nah, dengan sistem imun yang baik ini, maka eh, infeksi yang kecil-kecil itu lewat saja. Infeksi kecil itu lewat saja. Bahkan infeksi yang kecil-kecil itu menjadi pelajaran penting bagi tubuh untuk membangkitkan sistem imunnya. Itu ya. Saya masih ingat dulu kuliah siapa? Oh, Prof. Sudarso itu, bagian fisiologis. Jadi dia beliau bilang, kalian tuh jangan terlalu perfect masalah steril. Makan tuh kadang-kadang butuh makan sedikit dalam tanda petik kotor itu ya. Karena itu melatih tubuh untuk bisa membangkitkan sistem imunnya. Asal enggak yang ekstrim yang menjadi sakit. Nah, ada imun, ada metabolisme ternyata. Jadi mikronutrien ini sangat strategis fungsinya dalam tubuh. Tidak hanya punya peran di dalam support sistem imun, tetapi juga untuk metabolisme. Jadi mikronutrien ini berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi metabolisme. Kofaktor itu faktor yang harus dihadirkan walaupun kecil. Kalau faktor itu tidak datang, proses tidak jalan. Nah, itu masalahnya. Lebih-lebih pada lansia, ya. Orang muda, orang remaja, diabaikan mikronutrien, masih survive hidupnya. Karena laju metabolismenya masih baik. Kalau dia semakin usia ke arah lansia, laju metabolisme cenderung turun. Teriring dengan penurunnya beberapa sistem hormonal dan regulasi lain, dalam hal ini adalah sistem saraf. Maka eh, semakin sensitif dia itu terhadap kekurangan mikronutrien. Kesimpulannya apa? Semakin lansia, semakin akrab dengan produk diari. Artinya semakin merasa urgen. Karena dengan kehadiran mikronutrien yang diusung oleh produk diari ini, menjadikan metabolisme yang sudah mulai melambat itu setidaknya tetap fisiologis. Baik, jadi ngomongnya saya buat pelan, biar jenengan tidak terlalu apa ya terkerahkan berat gitu ya. Tetapi pelan saya ini konsekuensinya sudah mau jam 6. Baik, mikronutrien dan kesehatan sel ya. Sekarang sudah masuk ke sel ini ya. Era sekarang sangat ya sangat menjadi isu sentral kalau orang itu mulai berpikir DNA. Ya, karena DNA ini ternyata sangat penting karena bukan berarti DNA itu penting untuk mengurut jalur keturunan, bukan. Tapi DNA itu penting bagi perkembangan sel dan pembelahan. DNA lah dia yang sentral dari coding kita. Jadi kalau kode DNA itu sudah miss, maka pembelahannya juga miss. Maka peremajaan tidak terjadi dengan baik. Nah, jadi dalam hal pengembangan sel baru, dalam hal pembelahan, maka DNA itu penting. Lantas, apakah DNA itu eh, butuh support dan mikronutrien? Sangat butuh ternyata. Jadi mikronutrien ini membantu dalam proses perbaikan dan regenerasi sel, dalam hal ini
hingga mencapai titik fokus di DNA-nya. Jadi menjaga setiap saat fisiologis tubuh itu, maka kita mau tidak mau harus menjaga setiap saat mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dibutuhkan tubuh. Nah, sekarang kita lebih spesifik, ya. Apa peran masing-masing? Vitamin A seperti slide pertama tadi saya sampaikan itu eh, di di tik sendiri. Vitamin A ini sangat dipentingkan. Kenapa? Vitamin A per saset itu mencukupi 83% kebutuhan kita sehari. Jadi vitamin A ini kalau dari tim risetnya GRI itu menyimpulkan masyarakat dunia banyak yang mengabaikan vitamin A. Bukan sengaja mengabaikan, tetapi dari lifestyle-nya, dari pola makan keseharian, ternyata vitamin A ini belum terakomodir dan itu banyak. Maka satu saset itu dijaminkan 83%. Jadi kalau kita mengkonsumsi dua saset, itu kan sudah di atas 100%. Nah, disinilah apa ya istilahnya ya, eh, spekulasinya formulator itu dipertaruhkan. Jadi vitamin A itu ada risiko kalau kelebihan sebenarnya, hipervitaminosis. Karena dengan adanya vitamin A yang lebih itu bergejala, itu bergejala. Tapi di sini formulator memberanikan diri memformulasi zinc itu persesnya sudah memenuhi 83%. Itu kan kalau minum zinc itu setiap hari 3, kita bisa bayangkan ya potensial terjadi hipervitaminosis. Jadi terjadi gejala akibat kelebihan vitamin A. Ini nah, menurut saya spekulasi dari formulator ini dipertaruhkan. Dia berani menaruh itu, dia yakin betul. Nggak mungkin orang itu secara umum mengkonsumsi sik sampai 2-3 per hari rutin. Ya, sehingga diberanikan diri. Sementara ada tuntutan umumnya orang tidak menghadirkan mikronutrien vitamin A yang cukup dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadilah vitamin A cukup tinggi di GR ini. 750 mikrogram itu mewakili 83 kebutuhan sehari. Sehingga kita bisa melihat ya, banyak orang dengan mengkonsumsi AGRI, visusnya baik, penglihatannya cepat baik. Saya sendiri dulu itu kalau ngelirik ke kiri gini, itu ada kayak rambut gitu ya, rambut yang terpotong-potong itu ganggu gitu. Jadi gini kan tidak ada, karena itu di vitreous, di cairan mata dalam. Jadi tidak jernih gitu. Lah, membaiknya itu berbulan-bulan ya. Saya juga ya ngikuti aja advice saya teman-teman yang antioksidan ini, yang vitamin ini, tapi tidak kunjung baik. Justru tertolongnya itu dengan produk GRI ini. Jadi menghadirkan vitamin A ini kita bisa, kita tidak kaget sehingga banyak orang dalam testimoninya itu visusnya baik. Bahkan ekstrim ya, seperti Bu Amalia itu dia dulu butuh kacamata untuk baca ya di usianya yang sudah lanjut ya. Itu sekarang tidak butuh lagi ya. Itu amazing menurut saya. Nah, vitamin C ini antioksidan yang sangat populer. Yang populernya itu sampai orang itu berlebihan mengkonsumsi. Dulu waktu COVID itu tiap hari orang dikasih oleh dokternya minum 1.000 ya 1 gram per hari itu. Jadi dulu kita 500 itu sudah besar, itu 1.000 enggak main-main ya. Jadi ini antioksidan kuat yang membantu dalam sintesis kolagen, penting untuk perbaikan jaringan dan menjaga kesehatan kulit, tulang dan pembuluh darah. Jadi vitamin C ini eh, bahkan dulu sempat booming ya, harganya murah sebenarnya. Tapi kalau sudah di salon itu melayani suntikan vitamin C itu jadi mahal. Ya. Itu labanya bisa ribuan persen.
Nah, vitamin E. Vitamin E ini juga sama, ya. Orang banyak ambil apa jalan pintas mengkonsumsi vitamin E bahkan berlebihan, bukan berlebihan. Kalau di KRI ini 67 ya, 67 miligram. Jadi dia memenuhi lebih dari 50%. Contoh disebutkan eh, berapa ini? Vitamin E 67% kebutuhan sehari. Jadi kalau tadi vitamin A 83, vitamin E ini 67. Intinya apa? Jadi hasil tim risetnya eh, di KRI itu tidak separah vitamin A. Ketidakhadiran mikronutrien di dalam pola makan masyarakat dunia. Nah, seng ini kalau kita bisa memahami, ya, terutama bapak-bapak ya, mau tidak mau seng itu menjadi perhatian penting. Jadi seng ini termasuk mineral esensial, mineral yang harus dihadirkan dari luar, yang berperan dalam produksi DNA dan RNA. Ini penting banget ini, ya, untuk pertumbuhan sel dan mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Ada satu hal yang tidak disebut di sini. Jadi organ manusia itu ternyata diketahui yang paling kaya seng itu adalah prostat. Ya, ya ini masih masih banyak penelitian. Sehingga para ilmuwan itu menganggap penting seng ini dan mereka membuat hipotesis ya, ketika seng itu tidak dipenuhi, maka organ yang paling banyak terdampak adalah prostat. Ini nanti Dr. Robin nih kayaknya nih domainnya ini. Nah, kalau prostat membesar itu, wah, semi kiamat itu bagi bapak-bapak. Kalau jadi BPH itu semi kiamat bagi bapak-bapak. Sehingga seng ini kalau ingin aman prostatnya, sementara mengikuti hipotesis ini bahwa ketidakterpenuhnya seng itu dampak eh, besar dirasakan adalah terutama organ prostat. Kalsium, ingat kalsium ingat tulang ya, tapi jangan lupa kalsium juga gigi, ya gigi. Jadi kalsium ini penting kesehatan tulang dan gigi dan berapa kalsiumnya di sik? Ya kita coba lihat kalsium. Kalsiumnya 580, itu memenuhi 45. Jadi kalsium ini eh, disimpulkan dari tim risetnya CARE itu ya menjadi perhatian, cuma memang sudah terpenuhi sebagian sebagian umumnya orang. Hingga cukup dimasukkan 45% kebutuhan keseharian kalsium. Beberapa penelitian saya review untuk orang itu sehat tulangnya tidak hanya kalsium sebenarnya, tapi juga exercise. Ketika kalsium dipenuhi, tetapi tidak ada beban yang rutin dibebankan pada tulang kita juga tidak terbentuk dengan baik. Song, Pak. Ya, Pak, ini sudah Pak, jam berapa ini ya? Sudah jam lebih 6. Pak. Baik, Katanya mau intung. saya ini mungkin ini slide terakhir ya, slide terakhir. Kita yang penting belajar, eh, mencukupkan belajar. Jadi kita shift by bell, jam 6 kita bisa siap-siap untuk akhiri. Nah ini puncaknya antioksidan. Jadi antioksidan, kalau kita menghitung ya, betapa banyak paparan radikal bebas di era sekarang, maka ketika kita makan separuh piring sayur itu harus dihadirkan. Ketika kita penuhi antioksidan dari makanan, 400 gram buah dihadirkan dengan 5 variasi. Ini tugas berat ya. Tapi itu adalah advice dari Badan Kesehatan baik di Indonesia maupun dunia. Sehingga eh, pada akhirnya kita jadi menoleh untuk kebutuhan antioksidan dalam bentuk ekstrak. Dalam bentuk ekstrak. Lebih-lebih di era yang kita sok sibuk ya di era sekarang ini ya. Kalau tidak sibuk kemana-kemana, sibuknya kita juga pegang HP-nya masuk sibuk. Sehingga lupa makan buah, lupa makan sayur. Sehingga antioksidan jadi terlantar kalau itu diterus-teruskan. Maka di antara solusinya adalah
kita mengkonsumsi ekstrak dari buah tersebut. Yang jadi masalah, gimana caranya kita mengkonsumsi ekstrak jangka panjang tidak membahayakan, gitu kan? Nah, itu. Jadi briliannya QRI itu dia menangkap perasaan masyarakat dunia. Masyarakat dunia itu mau mengkonsumsi rutin jangka panjang, asal itu betul-betul aman. Nah, amannya itu adalah satu organik, ya, baik mulai menanam, memelihara, memanen dan memproses. Nah, akhirnya dapatlah paten dari Maki X yang ekstraksinya menjadikan bahkan 10 kali lipat dari aslinya dan menghadirkan keorganikan bisa membebaskan dari pewarna, ya, perasa maupun pengawet. Ini patut kita syukuri dan kita berkesimpulan kita bisa mengkonsumsinya aman dalam jangka panjang. PU sekalian, eh, selamat Anda semua telah bersentuhan dengan produk Kiari yang sangat strategis di dalam support kesehatan kita sehingga sel ini diciptakan Tuhan didedikasikan bisa survive lebih dari 100 tahun tidak berguguran di 60 hingga 70 tahun saja. Semakin usia lanjut, walaupun sudah di masa pensiun, tetap survive berkualitas. Terima kasih. Eh, Mungkin ada 1-2 menit kita mungkin diskusi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa ketemu minggu depan gitu ya. Eh, Kami Eh, reminding Dokter Anas, itu gimana? maaf mau Boleh tanya sudah. bentar. Ya. Ini ada kasus cerebral palsy. Apakah bisa dibantu dengan Kiari maksud saya produk Ya. Kiari? Ya. Jadi semalam kita diskusi, Bu Rosita. Yes. Kenapa ya ada catatan ini belum di support oleh statement FDA, gitu ya. Nah, keterangan lebih lanjut adalah memang ada keterangan itu karena semua produk Kiari tidak didedikasikan untuk sebagai obat, sebagai eh, apa bahan untuk menegakkan diagnosa tertentu, menerapi penyakit tertentu, bahkan untuk mencegah penyakit tertentu. Jadi kita ini di domainnya nutrisi, tapi ini justru strategis, Bro Sita. Karena Oh, nutrisi ini dan mikronutriennya dia bergerak di fundamentalnya. Ibarat hmm. rumah itu, kalau fundamennya itu ada yang retak, dia tidak akan bisa berdiri dengan baik. Jadi Oh, kesimpulannya bisa mengcover semua kondisi patologis tubuh, tapi jangan dibilang mengobati semua penyakit. oh, iya. Ya gitu. Karena cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu, saya kemarin hari kan ada testimoni ya, sudah terjadi Parkinson, itu yang baik. Padahal di dunia kedokteran Parkinson itu betapa kompleks dan sulit kita mengobatinya. Kok bisa membaik dengan sekian hari? Itu Hmm. jangan dikomentari, KRI adalah bisa mengobati Parkinson, jangan. Karena Hmm. atas dasar itulah menghindari overclaim, itu selalu dikasih keterangan sama KRI, statement ini tidak disupport oleh FDA. Karena keterangan lanjutnya adalah produk KRI tidak didedikasikan untuk obat, untuk mendiagnosa penyakit tertentu, untuk mengobati penyakit tertentu, dan tidak untuk mencegah penyakit tertentu. Bagaimana teman Bel palsi dikasih Kiari ketika semua patologis itu prosesnya itu adalah ketidak terpenuhinya mikronutrien sekian puluh tahun sehingga terjadi patologis. Begitu disentuhkan Kiari maka dia akan baik. Akan yang baik. Tidak terkecuali patologis saraf dan dalam ini adalah Bel palsi. Gitu. Jadi Itu penyebabnya apa kira-kira Dokter Anas dulu ya, cerebral palsy itu? Kekurangan vitamin atau apa? Jadi ini penyebabnya saya perlu buka buku. kondisi.
kondisinya dia apa dari kecil nggak bisa jalan gitu sampai Betul umur ya. 8 tahun nggak bisa jalan dari Sekarang lahir usia gitu. berapa Bu ya? Kenapa? Sekarang usia berapa? 8 tahun lah kira-kira. Terus kemampuan fisiologisnya sejauh apa ini? Bicara sudah bisa tapi nggak terlalu jelas bicaranya. Terus belum bisa jalan. Terus apa anggota tubuhnya tangannya tuh apa seperti apa kaku gitu. Kalau dari Dia bisa kondisi apa ya? ini. Bisa menerima instruksi ya? Bisa mengerti, bisa diajak bicara mengerti gitu. Cuman bicaranya nggak jelas, kurang nggak terlalu jelas gitu. Jadi eh, kalau orang tua sama apa saudara-saudaranya mungkin mengerti gitu kan. Orang lahir Jadi cerebral kurang palsy gitu itu kan. kan sebenarnya sudah mulai dari awal ya. Kalau beberapa yang disinyalir menyebabkan itu adalah mulai proses terpenuhinya oksigen waktu dulu, ya, Oh, mulai dari kandungan, dalam kemudian kandungan ya. faktor genetik. Jadi faktor-faktor yang sudah terjadi lampau, kemudian kita memberikan intervensi sekarang, itu rata-rata memang tidak banyak memberikan keefektivitasan. Tapi setidaknya Oh, membantu. Jadi anak bisa. cerebral palsy itu target orang tua sebenarnya adalah dia bisa mandiri sebenarnya. Mm-mm. Mandiri untuk kebutuhan keseharian. Ketika anak-anak itu bisa apa di apa dirawat dengan dia menerima instruksi orang tua itu bisa menerima, itu sebenarnya sudah kemajuan bagus. Nah, Mm-mm. motoriknya itu butuh latihan, butuh latihan. Selama Iya. latihan itu kita support dengan QRI itu banyak bantu. Jadi Oh, iya. inti masalah itu di sistem sarafnya. Iya. Kalau Sejauh ini kalau cuman sekarang apa? gini ya Bu ya, cerebral palsy Apa? sebabnya dulu karena prematuritas, misalkan usia 27 27 minggu sudah lahir gitu kan ya. Itu kan Mm-mm. nggak mungkin ya. Setelah 8 bulan, sekarang kita melakukan intervensi. Kejadian prematurnya kan sudah terjadi. Iya, Jadi iya. perkembangan organnya itu ketidaksempurnaannya seawal. Sejak awal ya, sejak dalam Ya, kandungan ya. Mm-mm. kita berharap Iya. dengan apapun ya yang kita dengan sekarang itu nggak boleh ekspektasi kita itu jauh itu. Iya, Nah, iya, iya. karena Iya, Dok. kalau kita nanti salah dalam memberikan edukasi, bisa Mm. membuat mindset yang negatif. Iya, Wah, ini iya. jelek ini. Buktinya tidak ada ngaruhnya dia jual palsu kan gitu. Oh, Padahal iya. gitu ya. Jadi dari sinilah kita sebaiknya tidak salah di dalam eh, masuk, tidak Mm-mm. overclaim duluan, tidak Iya. mengkaitkan produk VR itu dengan sebuah penyakit. Itu kunci Oh, kunci benarnya. iya, iya. Itu. Iya. Sejauh Gimana ini Pak, cuman Pak, apa Pak dok Her ada tambahan dokter Pak Her? apa Gimana Bu Sita? iya 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 sejauh ini cuman apa memang pakai medis juga cuman dibantu dengan terapi-terapi dokter Ya, Anas. fisioterapi sangat bantu Bu. Itu kan Iya, melatih motorik, ya, melatih sensorik karena sentral daripada patologisnya di sistem saraf. sistem taraf di Iya. kepala ya berarti ya Ya, ya betul. dokter ya. Oke, Oke, makasih dokter. sama Bu Dokter Rosita. Anas. Iya, makasih. Gimana Bro Sita ini? Acara offline-nya di daerah Bro Sita sudah jalan belum? Iya, belum belum siap dokter. Bro Lagi Sita itu apa? di daerah mana ya? Daerah mana? Dekat dengan Ah, Bulungan. saya di Jambi, dokter Oh, di Anas. Jambi ya. Iya, kemarin saya mengundang ada bidan bidan Sri yang ada dekat rumah klinik Persalin, cuman kemarin mungkin belum bisa berhalangan gitu kan. Jadi saya mau coba undang lagi, mudah-mudahan bisa hadir nanti besok. Oh iya. Ya, Kalau mudah-mudahan dari dok. Jambi, acara semacam RTBF itu merapat kemana Bu ya? Enggak, saya belum tahu juga dokter kalau Jambi ini. Saya Jadi gini Bu, belum sebetulnya belum ada tim memang dokter kalau di Jambi ini belum 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 ada tim saya jadi yang bisa saya jadi gini rapatin. Bu, eh, Mhm. bisnis jaringnya dan konvensional itu jauh banget.
Kalau bisnis konvensional itu ada etalase, ada barang yang Iya, dipajang, iya, iya, ada benar. iklan, ada Heeh. orang tiap hari transaksi. Jadi barangnya kelihatan tiap hari. Iya, iya. Itu tidak sadar termaintenance. Tapi kalau jaringan tidak pernah dilihat, Iya, lama-kelamaan itu seolah-olah tidak ada. Nah, iya, iya, benar jadi mau dokter. tidak mau kita harus punya Heeh. aktivitas yang kontinu supaya itu Eh, saya rasa sudah ada sebetulnya di Jambi itu dokter. ya. Dokter juga. Saya dengar dari dokter kemarin, dokter Eni pernah di Hmm, prospek juga dengan sama-sama dokter, namanya hmm. dokter Hasan. Cuman saya waktu kemarin saya ajak dia bergabung, tapi dia belum ini mungkin antara apa belum memutuskan untuk bergabung karena apa ya masih mungkin masih apa ya belum tersentuh hatinya mungkin dokter gitu. Tapi kalau untuk Kiari, saya rasa sudah ada jaringannya di Jambi. Soalnya saya dengar dari dokter Eni sudah ada yang memprospek dia gitu. Tapi mungkin cross line dengan saya gitu loh dokter. Oh gitu, ya, ya. Iya iya. Ya makasih Oke, dokter. sama-sama. Ya. Monggo Pak Her. Ini Iya, sebenarnya forum ini tidak berani nutup sebelum Pak Her ada suara ini. Dokter, saya satu dokter. Oh iya iya, gimana? Coba gimana? Dokter, saya kemarin kemarin tuh ada yang tanya kalau untuk kanker getah bening itu cara Pasti. konsumsinya seperti apa dokter untuk produk Ya, Kuyari? jadi eh, iya. kita sebenarnya ya, kalau kalau berpikir secara rasional, kita ingin menghadirkan sesuai yang dibutuhkan tubuh, gitu ya. Nah, dari KRI sendiri itu sebenarnya sudah ada guidelines. Saya kalau kita menghadirkan energi itu satu, prem satu, itu secara fisiologis sudah terpenuhi. Kenapa Oh. ada alternatif dua? Ya, ada kondisi kondisi tertentu memang menuntut dua. Nah, kita punya pemikiran ketika proses pembelahan sel itu sudah begitu ekstrim patologis, maka banyak sekali pengaruh radikal bebas itu aksesnya hingga membuat DNA itu cacat. Ketika DNA itu cacat, maka bisa kita eh, pahami kalau itu terjadi pembelahan yang patologis yang sifatnya itu ekstrim, jadilah cancer, gitu kan? Nah, atas dasar itu, yang biasanya kita prem cuma satu, itu bisa dua, Bu, dua, Hmm. itu. Biasanya SIG cuma satu, bisa dua. Karena kebutuhan protein sangat dibutuhkan. Cancer itu, jadi cerita teman-teman dokter ini, itu lebih suka karbohidrat daripada protein. Ya, Hmm. saya tidak tahu ini ilmiahnya. Nggak tahu. Ya, jadi ketika ada cancer, maka yang biasa kita konsumsi satu, C, kemudian prim satu, itu ada tempat dikasih dua, Bu. Ada tempat dikasih dua. Kita aja, Bu. Berarti pagi sama sore seperti itu ya, Jadi Bu? sore, Pagi sama ya. malam seperti itu ya. Betul. Akhirnya Oh. semuanya dua. Pagi biasanya kan shake sama energi ya, sore biasanya prime energi. Hari sekarang jadi pagi shake prime energi, sore shake prime energi. Oh ya. Nanti kalau belenger ya balik satu kali lagi nggak apa-apa. Jadi gini, Kak Iqbal, Gimana bayar ya, mau bayar? kan kanker getah bening itu kankernya sudah ada. Ya ada dua. Biasanya ya kankernya harus diberantas dulu dengan cara di kemoterapi atau radioterapi. Karena Kiari ini bukan, sekali lagi seperti Dokter Anas bilang, bukan didedikasikan sebagai obat. Nanti dia tidak melakukan kemoterapi, hanya mengandalkan Kiari. Ya, yang sudah kadung besar itu nggak bisa kecil-kecil kankernya gitu loh. Jadi harus dikemo, dimatikan sel kankernya atau dioperasi atau disinar. Jadi antara diangkat atau di kemoterapi atau di radioterapi, tapi sambil proses itu recovery-nya, regenerasi selnya supaya tidak terjadi regenerasi sel yang cacat lagi, yang DNA-nya rusak, ya disupport sama Kiari gitu. Ya, jadi tetap proses kemoterapi
melalui BPJS ke rumah sakit harus dilakukan, bukan nggak dilakukan begitu. Ya, Itu hanya sebagai ini Betul. ya Pak ya, berarti sebagai apa? Recovery apa? Itu ya Pak ya. Penyembuhan komplementari pemulihan terapi ya Pak ya. pelengkap. Ya, karena Oh, kan oh ya Pak. namanya kanker itu sudah ada kerusakan. Radikal bebasnya sudah merusak lebih parah. Jadi bukan hanya sesaat, tapi sudah lebih banyak lagi DNA yang rusak sehingga dia mengkodingnya salah, sehingga sel yang dibentuk itu di luar dari keinginan, makanya disebut sel kanker gitu. Nah, dia pertumbuhannya lebih cepat gitu. Bahkan dia menghabiskan gula lebih banyak gitu. Nah, jadi itu harus dibunuh. Nah, dalam proses pembunuhannya itu dengan kemo atau radioterapi itu kadang-kadang kan nggak selektif. Jadi sel kanker mati, tapi sel sehatnya ikut mati. Orangnya jadi lemas. Kalau yang terlihat di luar tubuh, kulitnya kusam, rambutnya rontok. Kalau di dalam tubuhnya kan nggak kelihatan. Kalau yang di luar kelihatan, kulitnya jadi kusam. Nah, dengan dikonsumsi Kiari itu regenerasi selnya cepat, kulitnya bisa kembali pulih, rambutnya yang rontok bisa lebih cepat, gitu. Ya, Kak Iqbal. Nah, Ya, tapi jadi kita jangan hmm, terjebak ya. Banyak, saya itu banyak operasi pasien itu terlantar sakitnya. Gara-gara termakan isu begini. Sudah stop, nggak usah ke medis. Alternatif ini banyak hasilnya, gitu kan. Akhirnya dia eh, mempertaruhkan hidupnya percaya dengan isu itu. Diikutilah semua formula yang diberikan. Padahal itu ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi ya, masalah bisnis. Dia tidak pernah ngomong gitu ada basic science-nya, evidence base-nya. Sementara kita di kedokteran ini habis-habisan membuat penelitian ribuan evidence base-nya untuk ditegakkan. Jadi eh, QRI tidak boleh dimasukkan dalam situ. Mentang-mentang punya QRI, sudah stop itu tidak usah kemoterapi, tidak usah radioterapi dan sebagainya, ya kan? Itu itu hal yang tidak layak kita ikuti. Jadi semua yang terkait dengan kemedisan kita ikuti justru jadi powerful efektivitas daripada tindakan kemo tadi. Yang semula kulitnya kusam, pengembalian sel-sel yang tidak sebenarnya tidak ikut diinaktifkan itu jadi katut terpengaruhi gara-gara buat kemo bisa pulih kembali dengan cepat itu dengan GRI ini. Jadi itu betul. Jadi komplementernya, komplementasinya menjadi melengkapi tindakan medisnya itu jadi sangat bagus. Sekali lagi, jangan ditempatkan QR ini sebagai obat sehingga bahkan menggantikan obat yang dilakukan oleh teman-teman medis. Terima kasih Pak Er. Iya, Pak. iya, Makasih Mas Dokter, makasih Pak Her. Ya, iya, iya ini jamnya sudah ya. Saya ya, cuma baik teman sekalian. Hanya reminding, hari Sabtu kita RTBF dan besok pagi kita ada Zoom pagi sore. Silakan teman-teman kalau ngajak prospeknya join. Itu adalah acara Zoom pre-RTBF. Kita berharap dapat kemudahan sehingga kita bisa meriahkan RTBF lebih-lebih follow up pasca RTBF. Ada pre-RTBF, ada pasca RTBF. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Anas. Abi, Terima kasih Makasih. Pak Pak Her, Bu Irwanto. Sari, ya, makasih dok. Bu Makasih. Juli, Makasih, sama dokter. Kak ini, Budi, Nah, saya ya, nggak jelas Bu betul dokter Valen, Kak V. Kak V ini luar biasa. Bu Masa Valen sudah rapi Makasih ya dari semuanya. Kupang. masih. Ini sudah jogging, sudah ngesik, sudah mandi tuh. Kita aja belum Pak Her. Di Kupang sudah dok, Bu Oh, Valen. iya. Masih. Saya Makasih ya.